Jadi menariknya tuh Ali dan Ratu Quest ini pas pertama kali gua ketemu produsernya tuh Mas Muhammad Al-Saidi tuh, Mas Edi. Jadi dia kayak nawarin projectnya. Dia nanya ke gua gitu, Vin, gua ada satu project nih, judulnya Ali dan Ratu Quest gitu. Kalau menurut lu dengar judul ini ceritanya tentang apa gitu? Tentang apa, Vin? Terus gua dengan polosnya bilang, wah ini Ali dan Ratu Quest genrenya drama komedi gigolo ya mas. Gue jawabnya gak tentang gigolo ya. Halo Snakecrip, balik lagi sama gue Arya. Dan sekarang gue mau nanya ke kalian nih, kira-kira kalian nonton film Indonesia pernah gak nonton gara-gara lihat posternya? Kayaknya pernah sih ya. Karena emang materi pertama film tuh yang gue lihat pasti poster dulu sih gitu ya, baru ngeliat ini filmnya kayaknya seru gitu ya. Nah seperti ini nih poster yang gue pegang sekarang ya. Mungkin kalian pernah nonton film ini mungkin? Pastilah ya. Jangan ngaku-ngaku movie gore lu anjir kalau belum nonton ya. Ini mungkin ini pasti pernah juga. Atau ini nih. Nah ini kayaknya pernah juga sih. Gak mungkin enggak ya, walaupun gak ada di bioskop gitu ya. Dan ngomongin poster film nih, udah kedatangan tamu yang sangat tepat sekali untuk ngomongin poster ya. Langsung aja gue undang orang yang bikin poster-poster tadi ya, yaitu Alvin. Halo Vin. Halo Ar. Terima kasih sudah datang. Thank you udah mengundang kembali. Iya, ini makasih ya. Terakhir lu datang gue belum punya studio kan. Nah, sekarang juga belum, ini nyewa gue. Iya. Jadi sebenarnya progresnya nggak banyak banyak amat gitu ya. Yang penting udah ada anak ya sekarang. Itu yang penting. Progres dalam hidup. Sekarang udah ada anak. Tapi ngomongin poster film ya emang ya nggak bisa lepas. Ini gua ngundang Alvin lagi karena kebetulan banget nih ya. Kalau kalian ngikutin ajang-ajang festival film gitu ya. Sekarang Alvin masuk lagi ya, nominasi ya Vin ya lu sekarang. Di Piala Maya, bener? Piala Maya 10, Piala Maya 2021 ya? 2021 ya? 2022 tapi kan di adanya. Tapi kan untuk penilaian. Oh iya, untuk film-film tahun kemarin. 2021. Betul sekali. Kalau gak salah lu masuk 4 nominasi ya? Iya. Apa aja sih? Puji Tuhan 4. Gue juga kaget sih maksudnya dari kandidat nominasi itu dari 12, gue tembus 7 poster. Terus penyaringan lagi 5 nominasi besar itu langsung dapat 4 itu. 4 ya? Kaget sih baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Kalau tahun-tahun lalu kan satu. Tahun lalu malah nggak masuk gua. Tahun lalu nggak masuk. Sama sekali nggak masuk. Tapi tahun sebelumnya masuk kan? Tahun sebelumnya masuk itu La For Sale ya kalau nggak salah. Iya benar. La For Sale. Ya maksudnya menang gitu. Di situ kan. Di sini 4 coy. Yaitu apa aja Vin? Yang pertama Yuni yang tadi. Terus Teka-Teki Tika, Lost Man Bubroto, sama yang keempat Titisan Setan 2. Titisan Setan 2 ya. Padahal nggak banyak ya, maksudnya nggak banyak film-filmnya nggak banyak, tapi teknisnya tuh ini sih beragam, genre-genrenya juga. Beragam. Gue juga kaget sih kayak seperti Dendam, genrenya kan beda banget tuh. Yuni juga beda, Teka-Teki Tika beda. Terus Lost Man Bubroto juga beda. Terus Ali dan Ratu Quest beda juga gitu. Tapi teknisnya termasuk teknis-teknis yang tinggi gitu, kayak Penyalin Cahaya juga kan. Bener. Keren banget gitu. Keren banget sih. Oke sih sebenarnya kalau dibilang-bilang ya, film Indonesia tahun lalu walaupun dikit gitu kuantitasnya, tapi genre keluar yang beragam dan hampir bagus-bagus gitu ya semuanya ya. Bener. Dan itu menarik gitu. Dan ngomongin poster juga kan, berarti total berapa lu selama ini menang penghargaan poster? Masih inget? Masuk nominasi 7 kali. 7 kali. Tabula Rasa, Tabula Rasa di Piala Maya. Terus udah gitu Keluarga Cemara sama Wiro Sableng di Iboma SCTV waktu itu. Terus La For Sale, Petak Umpet Minako sama La For Sale 2 itu Piala Maya juga menang. Terus yang sisanya ini 4 ini. Yuni, Teka-Teki Tika, Lost Man Bubroto sama Titisan Setan 2. Langsung masuk nominasi. Kita tunggu aja siapa yang menang ya. Tapi nggak tahu sih video ini keluarnya pas Piala Maya udah tayang duluan kayaknya ya. Iya. Jadi gua nggak tahu. Jadi tolong kasih tahu di komen ya, siapa tahu kan udah nonton Piala Maya duluan ya. Jadi poster mana yang menang ya. Dari semua yang lu bikin di tahun lalu nih ya, ada apa lagi tadi? Ada
ada Invisible Hope ya, itu juga yang masuk nominasi ya kalau nggak salah di Invisible Hope pemenang Piala Citra kemarin. Iya benar, Piala Citra kemarin kan di dokumenter. Iya. Terus ada apa lagi? Itu film pendek ya, Konfabulasi. Film apa OTT rilisnya di YouTube. Iya benar, rilisnya di YouTube kan. Itu Visinema ya yang bikin ya. Visinema Konten. Sutradaranya Mas Angga Sasongko. Iya benar, gua nonton tuh. Untuk Samsung Galaxy. Terus sama Titisan Setan 2 ya tadi terakhir. Ya. Ini dari semua yang lu bikin ini di tahun lalu ya, spesifik aja sih. Yang seru ini yang mana sih? Lu bikin yang mana? Ini pasti banyak cerita serunya sih. Semuanya seru sih. Seru sih. Semuanya ada ceritanya, semuanya tuh sudah gitu tektokan sama filmmakernya, sama sutradaranya, sama produsernya juga seru-seru sih kebanyakan. Seru ya. Tapi gua dari poster favorit gua dulu dah tahun lalu ya, Yuni. Anjir nih ya. Kalau lu lihat Yuni ini gokil sih. Maksudnya posternya ini bener-bener kayak gimana ya? Kayak ini tuh film Yuni banget gitu ya. Karena warnanya udah kena banget nih. Kayak pas pertama lu lihat trailernya, warnanya tuh langsung kayak gini. Kan dulu pas Yuni pertama tayang, pertama ada teasernya, posternya belum yang kayak gini kan, masih yang ini bukan sih? Oh, yang bukan, yang sebelumnya lagi yang film festival gitu. Sampai akhirnya kan keluar tuh yang versi komersilnya ya. Versi komersilnya, terus yang ini kan gitu keluar. Dan yang bikin menarik tuh justru dari poster Yuni itu yaitu gue lihat quote-quote coretan-coretan di posternya ini nih. Gila. Ini lu bisa jelasin nggak gimana sih proses kreatifnya gitu? Emang maunya Camilla Andini gitu diginiin atau gimana gitu? Jadi kan waktu itu tektokan tuh sama Mbak Dini kan, terus udah gitu mereka tuh udah punya poster-poster festival kan, gitu. Terus udah gitu untuk keperluan poster official poster Indonesia yang akan dipajang di bioskop itu mereka mau yang beda gitu dari treatment poster festival gitu. Jadi waktu itu gue dikontak sama Pak Parwes, Pak dari Star Film, terus udah gitu tektokan lah kita sama Mas Iva Isfansyah juga sama Mbak Dini gitu kan. Terus udah gitu ya meramu elemen-elemen grafis apa sih yang apa bisa dikulik, bisa ditampilin di poster gitu kan. Terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol karena si Yuni ini banyak setting di sekolah dan sekolahnya itu kan benar-benar grunge ya. Terus gitu banyak coretan-coretan pandal gitu kan. Coretan-coretan anak sekolah gitu kan. Terus udah gitu gue mikirnya wah ini elemen bisa coretan-coretan ini bisa nih kita tampilin jadi salah satu elemen kuat di poster versi Indonesianya gitu. Banyak banyak hal yang bisa disampaikan juga gitu di lewat coretan-coretan itu gitu. Terus beberapa adegan di film Yuni juga kan banyak dia mengutarakan perasaan itu pas di toilet itu kan. Iya benar. Terus ya nyambung aja sih gitu. Terus udah gitu kan si Yuni ini maksudnya hidup di tengah-tengah stigma norma terus dogma tentang perempuan lah ya itu berkeliaran lah di sekitarnya gitu kan. Gue di poster ini sih mau menampilkan keberanian seorang Yuni, keberanian seorang perempuan untuk berdiri di atas stigma itu gitu. Jadi beberapa temennya kalah akan stigma itu. Tapi dia berdiri, mengangkat kaki, berjalan mendobrak stigma itu gitu. Nah poster ini gue dedikasikan untuk keberanian untuk melawan batas-batas itu sih. Gokil sih. Emang ini banget sih. Apa namanya? Ini kayak lu lagi main teka-teki aja sih, lu bisa nyari sendiri, baca sendiri satu-satu gitu kan. Jadi kayak maksudnya ini poster yang bukan cuman buat dilihat doang gitu, tapi ntar lu jadi ngulik lagi gitu kan. Dan ini sih maksudnya yang menarik tuh dalam proses pencarian visual poster Yuni ini tuh gue merefleksikan sih. Jadi bukan cuman stigma-stigma perempuan, tapi misalnya stigma-stigma yang menjurus ke diri kita sendiri. Misalnya gue gue kan dulu sekolah di desain grafis gitu kan. Sebelum gue ngambil jurusan desain grafis tuh banyak juga stigma-stigma akan tentang desain grafis gitu. Misalnya kayak mau ngasih makan anak orang apa lulusan desain gitu. Bener. Atau enggak lu kerja desain tuh masa depan lu nggak ada gitu kan. Itu kadang kita ngedengar terus kita kalau misalnya kita
telan itu bulat-bulat itu akan jadi toxic sih. Tapi benar. Tapi gue salut sih Yuni ini karakter yang sungguh berani melawan stigma itu gitu. Bener sih, gitu gokil sih. Tentang ini sih tentang kita melawan stigma yang yang sudah dianggap umum ya masyarakat yang bisa menjadi toksik sih. Iya benar. Dan poster ini asik banget sih asli. Ini banyak foto kan, banyak tulisan gitu ya. Terus karakter Yuninya langsung gitu ya di tengah ya. Jadi gue challenge di Yuni ini adalah menampilkan karakter-karakter lain selain Yuni di official posternya gitu. Wah, tapi pas gue nonton keseluruhan filmnya, gila nih, gue ngeri akan jatuh jadi poster yang keramaian. Iya, kalau gue gitu. Makanya tektokan sama Mbak Dini, terus udah gitu Mbak Dini ide gimana kalau misalnya foto-foto si karakter-karakter lain itu jadi tempelan di dinding gitu, di latar belakang, nggak usah terlalu fokus, nggak apa-apa, fokusnya tetap ke Yuni. Gitu. Jadi gue tektokan juga sama Pak Parwes tentang ide kreatifnya, sama Mas Iva juga gitu-gitu, dibantu sama mereka sih, kita bikin grup gitu berempat. Gokil. Gitu iya sih. Takutnya kalau lu masukin semua kayak poster Avenger ya ntar. Iya benar. Bukan menyelamatkan dunia, ini menyelamatkan satu wanita ini untuk. Makanya di tempelan-tempelan si foto-foto karakter-karakter lain itu gue bentuk menyerupai icon feminim gitu, icon cewek. Gitu. Nah iya makanya gue lihat ininya ya. Kalau kalian jeli gitu ya, ada kayak potongan set gitu kan, terus ke bawah lambang cewek aja gitu. Gitu. Terus udah itu semua karakternya itu mengarah sudut pandangnya ke arah Yuni gitu. Sedangkan Yuni di tengah. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Nah itu easter egg yang menarik guys gitu ya. Gue baru nggak pas lu bilang semua karakter mengarah ke arah dia gitu ya. Iya. Pas gue perhatiin ya juga ya. Aslinya agak berantakan. Terus udah gitu Pak Parwes waktu itu bilang ke gue, gimana kalau misalnya semua karakternya tuh ngadep ke Yuni. Wah ide bagus banget Pak. Gue bilang gitu. Iya. Bener-bener gitu detail yang sederhana ya tapi impactful ya. Cukup ini. Iya. Cukup berdampak guys, gila. Dan color gradingnya gue pakai warna ungu buat mengesankan ini sih, maksudnya kan si Yuni punya penyakit ungu kan. Dia suka ngambilin kripto yang warna ungu. Gitu. Tapi di balik itu warna ungu kan juga melambangkan untuk warna kesetaraan gender terhadap perempuan. Oke. Itu sejarahnya sih. Jadi emang ini temanya udah ini banget ya, udah sejalan banget lah ya ini sama si filmnya ya. Seru banget. Ini proses pembuatan yang menarik gitu ya. Arawindanya di tengah gitu ya, dengan tatapan kosong. Ya kan sebenarnya. Ini kayak versi lebih lengkapnya dari ini ya, yang kecilnya ya. Ini versi teasernya ya. Teasernya kan itu. Ini versi fullnya gitu ya, yang yang ada karakter-karakter lain di belakangnya gitu ya. Ya ini buat kalian yang miss gitu ya, silakan lihat lagi posternya dan cari beberapa quote yang mungkin relate ke Anda gitu ya. Kayaknya banyak sih yang relate gitu ya. Kayak gue nih, aku, kamu, temen aja. Buat generasi sekarang kayaknya ya ini ya. Masak, nyuci, ngepel, ini mah gue di rumah. Sebenarnya. Ada film Alvin lagi nih yang posternya dia bikin ya. Ali cuy. Ya. Ini Ali dan Ratu Queen ini masuk Piala Citra juga kemarin ya, beberapa kategori nominasi dia sabet juga gitu. Dan ini adalah film yang harusnya tayang di bioskop ya Vin ya. Harusnya tayang di bioskop ya. Tapi akhirnya jadinya Netflix gitu ya. Ya mungkin gara-gara pandemi juga kali ya. Iya. Tapi gue beruntung sih bisa nyaksiin Ali di bioskop waktu itu cuma jam 20. Wah ini nih nggak adil nih. Terus nonton di bioskop terus ini sih ditanya pendapatnya apa tentang sebelum tayang gitu. Oke. Berarti hanya yang bikin posternya aja yang beruntung yang bisa. Dan beberapa kru dan cast ya. Tenang, kalian sama kayak gue. Kita nontonnya di Netflix. Iya. Tapi gimana nih menurut lo kalau Ali nih ya? Ini ada perbedaan nggak? Karena kan ya ini emang film yang awalnya dibikin di bioskop kan. Maksudnya buat di bioskop, tapi tujuannya kan di bioskop. Tapi terus akhirnya jadi ke Netflix gitu. Apakah ada sesuatu yang berubah gitu di proses pekerjaan lu atau gimana gitu? Sama-sama aja sih ya sebenarnya kalau misalnya untuk
develop materinya gitu-gitu sama sih. Tapi untuk OTT kan banyak turunan kayak banner banner web banner gitu-gitu ada request dari Netflix sih. Dan itu lu juga? Itu beberapa gua. Jadi kalau Netflix tuh beberapa ini maksudnya ada poster versi Netflix, ada poster versi official poster Indonesia gitu. Nah, gua kebagian develop yang official poster yang Indonesianya gitu ya. Dan beberapa item yang ini sih dari kayak still foto gitu-gitu kita olah dan kita submit ke Netflix. Berarti yang kalau kita lihat di Netflix gitu ya, kalau di browse gitu kan di tiap film suka keluar si stillnya. Iya. Itu tuh emang kurasi dari yang tim pembuat filmnya atau emang dari Netflixnya sebenarnya dia nyari sendiri gitu atau emang kita disediain kayak satu drive-nya Netflix tuh namanya Fandom. Jadi kita upload Fandom gimana? Fandom Fandom ya? Fandom sih. Iya, bener Fandom. Iya, ya. Gokil. FANDAM nama itunya nama drive-nya mereka gitu. Terus kita upload ke sana beberapa materi-materi yang kita punya sih gitu. Oh gitu. Jadi kayak misalnya official poster yang Indonesia, yang teaser poster segala macam gitu, kita uploadin ke sana gitu. Terus udah gitu kayak ini backgroundnya tanpa cast itu juga mereka minta gitu-gitu. Oh gitu ya. Jadi kadang mereka ada yang bikinan mereka, ada yang bikinan gua gitu-gitu sih. Oh kayak, gitu ya. Kayak berubah-ubah terus. Berubah-ubah aja ya gitu ya. Jadi emang gimana cocoknya aja kali ya. Iya. Dan setiap device kayaknya beda deh. Kayaknya misalnya kayak device gua sama device lu tampilannya tuh bisa beda gitu kan. Iya. Jadi emang suka aneh-aneh sih gua kadang kalau lihat Netflix tuh ya, tahun-tahun filmnya tuh kayak yang gua pikir nggak akan ada di posternya dikeluarin gitu. Iya. Benar. Iya kan, jadi kayak emang kayaknya dia sistem juga kali ya, ngelihat algoritma juga kali ya, orang lebih suka ngelihat apa gitu kali ya pas pertama kali dilihat lagi browsing gitu. Dan menariknya tuh dia mendesain ini sih tampilannya tuh sesederhana mungkin tapi terlihat menonjol lah. Jadi kita setiap mau nge-scroll kemana akan tertarik terus gitu. Iya benar. Jadi film-filmnya gitu. Jadi kayak ini apa ya gitu ya, ngelihat ininya tuh gitu. Tapi dari proses buatannya sendiri si Ali ini gitu dengan filmnya, konsepnya, lu ke New York nggak gitu untuk enggak ya kali. Ya siapa tahu gitu. Tapi still fotografernya ke New York semua tuh, Bramski sama Om Jos Felix tuh semua ke New York juga. Semua ke New York juga. Iya, karena mereka kan ngambil langsung kan. Dan lu ngolah yang udah ada gitu. Atau lu foto lagi ulang gitu. Waktu itu foto pas mereka syuting di Jakarta. Jadi waktu itu ada studionya, studio yang pas settingnya di apartemen itu, mereka bikin setting studionya sendiri gitu. Nah, pas sesi foto posternya itu pas syuting di studio itu. Oh gitu ya. Jadi emang ya sayangnya lu nggak ke New York aja gitu ya. Harusnya aturan lupa ya jadwal foto di Jakarta, skip di New York aja gitu. Jadi menariknya tuh Ali dan Ratu Quiz ini pas pertama kali gua ketemu produsernya tuh Mas Muhammad Al-Saidi tuh, Mas Edi. Jadi dia kayak nawarin projectnya. Dia nanya ke gua gitu, Vin, gua ada satu project nih, judulnya Ali dan Ratu Queens gitu. Kalau menurut lu dengar judul ini ceritanya tentang apa gitu? Tentang apa, Vin? Terus gua dengan pausnya bilang, wah ini Ali dan Ratu Queens genrenya drama komedi gigolo ya mas. Gue jawabnya gak tentang gigolo ya. Gitu. Wah bukan. Dia malah ngakak gitu. Masuk akal, Vin. Ali dan Ratu Queens. Gitu sih. Terus ya udah akhirnya dia cerita gitu oh ini Ali kisah coming of age, gini elemen-elemennya gitu-gitu dia jelasin sih lengkap. Iya. Gitu. Kalau secara genre kan ya masih sama lah ya, coming of age versinya versinya Iqbal gitu ya. Kalau Yuni kan versinya Arawinda gitu ya. Iya. Tapi pendekatannya gimana? Karena kan di sini sebenarnya Ali dan ratu-ratu Queens-nya ini ya, berarti lu harus meng-highlight para ratu-ratu ini gitu. Iya, jadi menariknya si Ali ini jadi center kan, tapi di tengah perjalanan dia kan mencari ibunya kan ke New York kan, sebuah kisah perjalanan, makanya di posternya itu kereta gitu. Gua nampilin kereta gitu. Terus udah gitu di tengah perjalanan dia mencari ibunya, dia ketemu si empat tante-tante itu kan. Nah, ternyata dalam perjalanan itu arti rumah yang sesungguhnya tuh bisa didapetin bukan hanya
lewat anggota keluarga iya, inti doang gitu. Jadi ternyata dia nemuin arti rumah di 4 tante-tante Queen itu kan. Jadi karakter-karakter keempat tante-tante itu 4 ratu-ratu Queen itu udah mencakup menjadi 4 ibu gitu di dalam hidup Ali gitu. Itu sih. Terus udah gitu banyak visual-visual kayak doodle art gitu kan di posternya. Itu kayak ngegambarin ini sih, kayak ngegambarin si Ali kan hobi ngegambar gitu kan sejak kecil kan. Terus ya gue mau bawa elemen itu sih, elemen dia suka ngegambar itu, doodling itu ke poster gitu. Jadi ada yang I Love NY, terus gitu ada patung Liberty nih. Ada patung Liberty, terus patung Liberty-nya juga kayak ikut nimbrung nimbrung untuk menyayangi Ali gitu kan. Jadi gue bisa simpulkan bahwa New York dan si keempat tante-tantenya itu jadi keluarga baru lah buat Ali gitu. Benar. Menarik ya. Bahkan di sini semua posisinya nyender, membentuk genteng rumah. Anjir ini. Gila ya gue. Jauh bener ininya. Iya. Bagaikan rumah kan? Iya. Menarik sih. Iya benar. Ini salah satu film yang menyenangkan juga sih di akhir tahun lalu ya. Iya, sebenarnya temanya berat loh tentang anak ditelantarin gitu kan, telantaran anak, tapi dikemasnya secara pop gitu, lagu-lagunya semuanya kan dikemas pop gitu kan. Wardrobe-nya juga, terus tampilan-tampilannya dapat banget lah itu dari elemen-elemen pendukungnya itu. Berarti ini film yang posternya pertama lu ada di OTT. Maksudnya film yang ini emang langsung tayangnya di OTT gitu. Yang OTT. Pertama kan ya yang Ali ini. Sebelumnya belum ada kan yang ada Guru-Guru Gokil waktu itu. Guru-Guru Gokil Netflix Guru juga ya. Netflix. Tapi waktu itu official posternya itu bikinan Netflix sih. Oh gitu. Gitu. Iya. Berarti gue cuma teaser poster. Nah, official poster yang versi gue nggak ditampilin. Nggak ditampilin sama Netflix ya. Berarti yang ini doang ya, yang Ali ini ya. Bahkan yang Losmen Bubroto pun ya itu enak juga sih. Gue ngeliatnya kayak semua karakternya ada. Terus gitu ya warnanya cerah gitu. Terus langsung nama di tengahnya gitu kan. Losmen Bubroto kayak ya banner di Losmennya gitu kan. Diplang itu kan. Jadi kayak emang udah jadi poster aja tuh gitu ya dengan kayak gitu. Menarik nih kalau Losmen Bubroto tuh si logonya itu dibikin sama produsernya sendiri, Pak Andi Budiman. Oh gitu. Nah, uniknya lagi gue dulu pas kuliah, pas belajar desain itu, gue baca buku desainnya Pak Andi Budiman. Wah. Jadi dulu Pak Andi Budiman itu master Photoshop gitu. Dia bikin buku master Photoshop, terus udah gitu banyak anak-anak desain yang ngebaca gitu. Oke. Nah sekarang jadi produsernya Losmen Bubroto backstage, terus yang akan datang nanti ada deh gitu. Apa tuh ada deh? Iya gitu sih. Jadi maksudnya pas waktu itu gue ketemuan meeting sama si produsernya Losmen Bubroto, banyak cerita juga sih tentang. Jadi kayak dulu saya belajar dari buku-bukunya Pak Andi gitu. Wah gitu. Gokil. Itu bagaikan ini ya. Impian ya jadi kenyataan. Langsung ketemu sama ininya yang dulu ngajarin dulu gitu ya. Terus dulu gue pengen banget sekolah di IDS International Design School kan. Nah itu bikinannya Pak Andi Budiman gitu. Juga gitu ya. Iya gitu, makanya akhirnya wah gila ketemu sama idola itu ini sih mengesankan banget gitu. Iya sih, apalagi bikin proyekan bareng ya. Iya. Tapi dari semua ini gitu ya, misalkan yang bagi lu paling sulit yang mana sih? Yang lu buat tahun lalu? Yang paling sulit tahun semua lalu? Sulit gue tahu sih. Itu mah jawaban diplomatik cuy, gila ya. Tapi yang menurut lu menantang lu gitu? Oh, maksudnya dari semua poster ya? Yang tahun lalu aja. OTT boleh? Boleh dong. Oh ada nih, apa aja ya nih? Ini sih konfabulasi. Konfabulasi ya? Oke. Konfabulasi ini filmnya Visinema Content, sutradaranya Mas Angga Sasongko. Waktu itu gue dikasih waktunya agak sempit sih ya. Jadi ini sulit karena deadline ya. Deadline agak sempit waktunya, terus dalam 5 sampai 7 hari tuh udah harus deliver gitu kan. Terus udah gitu waktu itu
nggak foto sesi, jadi kita ngolah dari foto-foto still yang udah ada gitu. Jadi gue ini sih ngolah dari misalnya beberapa foto still, bikin satu visual bentuk poster gitu. Jadi ini benar-benar materinya dari still aja gitu ya? Lu iya, jadi apa kayak si Reza Radiannya sendiri, Dian Sastronya sendiri, terus image backgroundnya sendiri, terus lu edit aja lagi. Iya, jadi kompos jadi satu sih. Terus si Reza Radian yang siluet yang megang pistolnya sendiri juga, terus ibunya juga sendiri gitu-gitu sih. Iya. Gitu sih. Ini teknik cepat ya Alvin ya. Kalau mepet waktu kita cari dari still foto ya. Iya benar. Terus ada lagi ini sih poster dokumenter ini sih, Invisible Hopes. Iya. Jadi ini menantang juga karena ini kan tentang dokumenter tentang anak yang lahir di penjara kan, tentang ibu narapidana gitu. Tapi pada waktu itu kita harus punya poster, tapi kita nggak boleh shoot, nggak boleh foto di penjara gitu. Jadi kita bikin mock up penjaranya, bersih tralisnya kita bikin gitu-gitu. Terus baju penjaranya juga kita minjem dari pihak yang berwenang gitu, mesti sama persis sih penjara itu, penjara wanita. Terus ya udah kita photoshoot di luar gitu, nggak boleh di penjara. Gitu. Berarti ini lu tralis beli gitu? Nyari? Tralis bikin. Kerja sama orang art sih, Mas gitu ya. Denny Sutanto. Jadi lu bikin kayak set penjara kecil gitu aja. Iya, penjara kecil gitu di kita setting di penjara, terus udah gitu semuanya ada yang sipir, ada yang jadi si ibu-ibu hamil gitu-gitu, pakai protetik, terus anaknya ini anaknya gimana nih? Anaknya ini sih. Jadi anaknya ini masih umur kecil tuh, masih umur 3 tahun apa 2 tahun ya. Jadi dia harus megang pesawat itu kan. Dan spesifik lagi. Jadi kan gue ngegambarin pesawat ini di luar tralis penjara kan. Jadi gitulah kayak mancingnya susah gitu. Gue pikir lu tambahin aja di digital. Akhirnya sih ini sih. Jadi kayak pesawatnya kan melencong ke kanan ke kiri kan. Jadi gue aset pesawatnya kita foto sendiri sih akhirnya. Terus tangannya nyambung gitu sih. Karena gue mau ngegambarin sih kebebasan anak ini yang terbatas di jeruji besi ini. Gitu sih. Iya sih, emang sih makin konsepnya udah ada, cuman lu harus merecreate aja ya. Karena nggak ada tempat aslinya gitu ya. Itu seru juga sih. Iya, itu seru sih ya. Jadi kita yang bikin lagi gitu ya. Iya. Kan kalau yang lain mah emang udah ada studionya gitu ya, biasanya fotonya udah ada pemainnya gitu kan. Iya. Menarik juga sih kalau bikin kayak gitu ya. Lu bisa jadi art director juga, Vin, berarti. Bener gak sih? Emang maksudnya kerjaan gue. Iya sih, ya maksud gue sekalian aja bikin buat film apa gitu. Iya bisa sih. Ya udahlah, biar double job gitu ya. Impian gue sih emang ini. Bener kan? Iya kan? Film sih. Iya kan, ya udah. Jadi aja. Dulu tuh gue cita-cita gue antara jadi arsitek atau jadi sutradara film gitu kan. Ya udah, nyasarnya ke sini. Gitu sih. Bener. Ini udah dikit lagi nih, Pak Produser. Amin. Oke. Ini dari poster-poster ini, tapi gue pengen tahu lah, poster favorit lu apa sih dari film-film tahun 2021? Film luar ya? Iya, bebas lah, mau film luar boleh, film dalam negeri boleh. Kalau film luar ada beberapa sih, ada Lamb. Oke. Oh iya, itu menarik ya. A24 ya itu film. Iya, 24 itu menarik tuh. Jadi yang cewek pegang domba. Megang domba tapi sebagai kayak anaknya. Iya, kayak anaknya. Lu udah nonton belum sih? Gue belum, tapi gue udah lihat posternya, udah lihat trailernya, tapi emang gue belum sempat nonton sih. Iya. Jadi kan ceritanya si sepasang itu kayak mendambakan anak gitu kan, tapi dia punya domba, terus udah gitu dombanya melahirkan. Nah, anak dari domba itu yang diadopsi jadi anaknya karena struktur tubuhnya, kepalanya domba, terus ininya manusia, badannya manusia. Gitu. Horor yang chill ya. Slow burn tapi menarik banget sih. Poster itu oke juga. Iya sih, benar menarik sih poster itu. Iya. Apalagi? Terus abis itu ada Malignant. Oh iya, itu keren. Itu gue suka sih emang posternya ya. Gue nggak ngerti sih kenapa ya. Karena perhatian kita jadi tertuju ke mata gitu loh. Matanya dan penglihatannya lah ibaratnya ya. Iya. Itu oke sih ya. Itu gimana tuh? Lu bisa jelasin gak sih sebenarnya? Gue juga sebagai orang yang ngeliat tuh kayaknya emang keren sih itu. Gue ngelihatnya
apa treatmentnya kayak poster klasik tapi simple, terus udah gitu warnanya juga kan terbatas kan merah, putih sama hitam gitu kan. Tapi bisa menarik aja gitu sih. Iya sih. Dan emang salah satu film yang menarik juga sih ya, tahun lalu gue nonton kayak bener-bener out of the box. Posternya juga out of the box. Jadi apa kekuatan tipografinya, kekuatan gambar, fotonya itu kuat sih semuanya. Apa sih itu L-nya ya yang ke bawah kan I-nya ya, malignan kan. Jadi bentuk paku terus udah gitu menuju ke matanya, terus mata ceweknya kayak ngeliat gitu kan. Gitu. Gila, gokil. Itu bagus sih. Itu bener-bener poster yang kalau lu lihat tuh kayak anjir gue harus nonton nih kayaknya gitu ya kan. Ya kan bener gak sih? Jadi kayak ada model gitu walaupun lu nggak tahu siapa sutradaranya, siapa yang main gitu ya. Tapi lihat posternya kayaknya ini oke gitu ya. Bener. Ada lagi Spencer. Oh iya. Spencer tapi yang teaser poster ya. Oh iya gue tahu. Yang gaun doang kan? Iya yang apa sih Princess Diana-nya lagi ngebalik. Kayak ngebalik. Itu gue kayak ini sih gue pertama kali ngeliat wah gila itu unsur kesedihan, keindahan, kemewahan, elegan itu ada semua di situ. Kalau gue bilang kuat banget sih itu. Iya. Cocok banget sih. Cocok banget sih sama kegalauannya si Diana gitu-gitu itu semuanya kegambar sih. Gokil terus sih. Mewah gaunnya, terus simpelnya itu dapat semua gitu sih. Iya sih benar-benar. Spencer udah ada di OTT, kalian juga bisa nonton. Dan itu emang depresif banget sih anjir filmnya. Jadi kayaknya posternya emang udah ngegambarin itu banget sih, dapet banget sih. Poster gitu. Di teasernya itu. Iya, poster teasernya aja udah ngegambarin. Tanpa menampilkan mukanya si Kristen Stewart, tapi udah ngegambarin gitu. Udah ngegambarin ini filmnya bakal parah lah, depresif banget lah pokoknya. Ngelihat pergulatan batin gitu kan. Princess Diana di satu momen gitu. Jadi oke juga sih emang posternya sih, itu menarik banget. Santai. Ada lagi Pray Away. Pray Away itu semi dokumenter ya, Pray Away itu dia ini sih posternya itu menggambarkan seorang cewek yang ceritanya tuh ini sih LGBT tentang LGBT. Jadi konversi menobatkan anggota orang-orang LGBT gitu. Dan posternya tuh ini sih, dan posternya menggambarkan suasana pertobatan. Kalau di agama gue kan agak Kristen kan ada prosesi tumpang tangan ya untuk mendoakan gitu kan. Nah posternya ini menggambarkan prosesi tumpang tangan si cewek LGBT itu. Gitu. Oke. Terus ada kayak refleksi cahaya pelangi itu semiotiknya kuat sih. Oh iya ya. Karena rainbow kan menggambarkan LGBT. LGBT lambangnya ya, maksudnya simbol lah secara ini. Kuat sih, secara visual kuat. Itu Pray Away. Oke. Menarik sih. Gue belum nonton filmnya. Tapi ya lihat posternya emang menarik, kayaknya oke juga sih gitu ya ngeliat posternya. Iya. Kayak banyak hal yang pengen disampaikan gitu lewat posternya doang gitu ya. Belum nonton filmnya. Coba lu nonton filmnya kayaknya lebih ini lagi gitu ya. Seru. The Beatles Get Back juga keren tuh. Jadi posternya itu menampilkan gabungan antara The Beatles yang versi lama sama The Beatles yang versi modern gitu. Nggak modern juga sih, maksudnya yang di perkembangan dua masalah itu kayak gabungan antara dua album itu kan, Please Please Me sama Red Album gitu. Red albumnya The Beatles. Jadi dia ini sih cerdas sih, jadi dua album itu visualnya dijadiin satu poster gitu. Menarik sih. Oke ya, itu balas simpel ya. Simpel dan yang buat fans-fansnya The Beatles sih pasti tahu ini gila dari dua visual album nih dijadiin satu gitu. Oke. Menarik juga ya itu pilihan-pilihan poster favorit Alvin ya. Kalau kalian mirip, berarti ada kemungkinan kalian bisa deh bikin poster ya. Bener sih. Poster-poster OTT juga lagi seru-seru sih itu. Iya sih, banyak banget. Kayak WandaVision, terus Dopsic, terus udah gitu Girls From Nowhere, terus apa lagi ya, itu asik-asik semua sih. Bagus sih itu. WandaVision oke sih posternya. WandaVision, iya nampilin transisi gitu kan. Dia jadi superhero sama dia di di dunia yang itu ya, yang dia bikin sendiri gitu ya. Iya, keren sih. Iya, poster-poster ini emang OTT ya pasti harus bagus juga sih kayaknya ya. Iya. Kontennya makin banyak, lo harus bersaing dari ininya lah, dari pertama yang orang lihat dulu kan. Bener-bener. Dan media promosi media promosinya tuh sekarang berkembang, nggak cuma di sosmed doang. Iya, benar. Jadi kalau series-series luar sih udah
udah kayak di Subway, udah di apa? Iya, udah di mana aja ya. Bikin macam-macam sih. Iya. Udah keren-keren banget. Gila sih, gila emang. Gitu. Jadi gila, mata lu harus harus makin terlatih lah ya untuk lihat yang bagus. Yang enggak. Gokil. Oke Vin, ini seru banget nih ngomongin poster ya. Poster film sama Alvin ini. Ini mah cuman seperti biasa lah. Kalau dari tadi gua simak sih, gua rangkum sih, intinya ya emang kalau lu bikin poster tuh lu yang pasti lu tangkap dulu dari filmnya ya, sebenarnya apa yang mau disampaikan kan itu ya. Dan kalau bisa divisualkan ke poster ya itu lebih bagus gitu ya. Kayak Yuni tadi kan, karena settingnya sekolah identiknya sama apa, coret-coretan gitu ya, kayak gitu. Terus warna ungu terus udah gitu apa simbol-simbol yang lain-lain sih. Benar, dan itu ternyata bisa juga gitu ya, masuk jadi elemen-elemen yang ada di posternya gitu ya. Jadi emang intinya sih ya emang harus ngulik aja ya lu kalau mau bikin poster. Siapa tahu kan ada yang lagi bikin poster film pendeknya gitu atau apa gitu ya. Coba cari hal-hal yang menarik di film lu gitu ya. Iya benar. Baru dah lu tuangkan, atau ya lu tanya Alvin aja. Kalau nggak mau ribet. PM. Gila. PM apa tuh? Private message. Iya. DM. Direct message. PM bahasa lama sih emang. Oh gitu. Maaf ya. Buat orang yang nggak ngerti. Menunjukkan umur ya. PM itu apaan? Sorry. Iya. Oke lah kalau kayak gitu, mungkin itu aja dulu kali ya ngobrol-ngobrol sekarang sama Alvin. Ini thank you banget udah mampir dan menjelaskan banyak dari poster-poster yang udah dibikin tahun lalu gitu ya. Dan pasti gue juga nungguin sih tahun ini lu udah ada beberapa project sih kayaknya ya. Apa tuh? Amin. Ada nggak beberapa? Lagi ngerjain Mencuri Raden Saleh 1, nah, terus udah mantap. gitu Visinema, terus order mulu nih Visinema ya. Deadline nggak? Cepet. Mumun juga tuh. Oh iya, gue tahu. Mumun Pocong Mumun. Iya, Pocong Mumun juga. Iya. Terus gitu. Banyak sih, ada beberapa. Kemarin teasernya kan udah dikeluarin tuh Mumun. Iya, itu baru pre-teaser sih. Baru pre-teaser malahan ya, bukan teaser ya. Tapi rame banget itu ya. Iya. Gila. Itu orang tua trending, sih yang tahu. Trending di ini ya, trending di Twitter segala macam. Iya. Generasi siapa tuh? Generasi kalian. Terus ada beberapa horor juga. Terus udah gitu ada beberapa drama juga yang belum boleh disebut sih. Iya, nggak apa-apa. OTT masih jalan terus ya. Masih ini. Iya, soalnya kan OTT mah pasti terus ini kan, terus berproduksi ya. Ada yang Disney Plus, ada yang video, ada yang macam-macam sih, WeTV gitu. WeTV, oke. Mantap sekali lah ya. Kita tunggu lah ya nanti, dan nanti kita lihat awal tahun depan. Nah, pasti ada lagi dinominasi ya. Amin. Iya kan, siapa tahu. Sekalian aja nanti. Nanti baru kita bahas lagi poster apa yang terbaik. Berharapnya sih akan banyak ini sih, akan banyak desainer-desainer baru lagi yang terjun lagi sih, yang berani terjun ke poster gitu-gitu atau ke bidang lain sih di film. Makanya beberapa kali kita misalnya seminar ke kampus-kampus gitu-gitu untuk memperkenalkan kalau misalnya film nih banyak sih bidang-bidang yang bisa dijalanin gitu dari fakultas seni, dari fakultas desain gitu-gitu sih. Iya benar, setuju sih. Jadi buat yang emang suka desain grafis dan lain-lain ya mungkin ini bisa jadi peluang baru ya. Iya. Lu mau terjun ke film ya bisa ada peluang. Kayak ada butuh misalnya kayak konsep art, kayak benar. Kayak storyboard juga film, bisa ya. Storyboard terus udah gitu art di filmnya kan banyak tuh, kayak misalnya wardrobe, kayak misalnya setting terus udah gitu kayak misalnya seperti Dendam kemarin. Sampai ngedesain botol-botolnya gitu-gitu, packagingnya terus visual belakangnya truk gitu-gitu sampai didesain sama desainernya gitu. Setuju gue. Itu keren banget sih. Desainernya Evan Wijaya tuh. Iya benar. Gokil. Bangkit. Waktunya bangkit. Oke Alvin, kalau gitu ya ini gue udah disuruh. Wah, udahan kata produsernya. Nggak apa-apa, emang nggak kerasa sih ya ngomongin poster ya. Film ya. Tapi kalau kalian mau lihat karya-karya Alvin lebih detail lagi bisa ke IG-nya ya. Lu kan di IG-nya juga posting-posting tuh, poster-poster yang udah dibuat. Silakan lu cek aja, nanti ada linknya. Tapi gue private. Tapi nanti gue itu ya. Gila, susah coy. Makanya lu harus tahu diri dulu kalau pengen. Enggak kan gue gabung sama itu keluarga gitu. Jadi masih nyampur-nyampur sih. Iya. Jadi gampang. Butuh admin nggak buat bikin ini kayak baru? Ada aja terus. Boleh.
Oke lah kalau kayak gitu ya. Nanti pokoknya kita ketemu lagi ya di acara-acara selanjutnya. Siapa tahu ketemu di acara pemilihan poster lagi gitu ya. Ada gua gitu ya. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih banyak poster kayak tadi, nanti cek aja linknya ada di bawah gitu ya. Dan udah nonton film-film yang tadi ada di poster, kalau belum silakan tonton ya. Siapa tahu udah ada di OTT gitu. Dan ya sudah seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, terus follow IG Cinecrip, Twitternya juga ada, terus kunjungi websitenya juga ada. Dan ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.